terkait produktivitas ini ya. Jadi memang kita produktif memang menjadi sesuatu yang bagi seorang muslim memang harus gitu ya. Karena beberapa ayat-ayat Quran juga menginstruksikan itu. Setidaknya saya membaca di Quran surat Al-Jumu'ah tuh ya. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Kalau kita udah sholat harus bertebaran setelah sholat gitu. Artinya itu menunjukkan bahwa Islam memang sangat-sangat mengharapkan kepada pemeluknya untuk kita selalu menjadi orang yang produktif gitu. Tapi beberapa saya juga sering menemukan gitu Ustaz, yang menggunakan dalil Quran juga terkait ada ayat-ayat yang misalnya ayat-ayat yang menyebutkan itu dunia itu la'ibun walahun. Dunia itu permainan. Nah itu sering jadi dalil sehingga mereka mengatakan bahwa ngapain sih jadi orang yang produktif amat gitu ya. Sedangkan Quran juga mengatakan itu. Tanggapan Ustadz bagaimana seperti ini Ustadz? Yang pertama, jangan melepas ayat dari konteks. Jangan melepas ayat Al-Quran, dilepas dia dari kehidupan Nabi, dari kehidupan sahabat, dari kehidupan salafus soleh, sehingga ayat itu dicopot, dipreteli, berdiri sendiri, lalu dipaksa akal kita untuk mengakal-akalinya. Lalu apa beda kita dengan orang yang menggunakan hermeneutik? Hermeneutik adalah ilmu pisau analisa untuk mempreteli kitab suci. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa takasurun fil amwali wal aulad. Hidup di dunia ini adalah permainan, perhiasan, saling berbangga dalam masalah anak dan harta. Lihatlah bagaimana sahabat Nabi. Apakah mereka meninggalkan dunia? Apakah mereka tidak nikah meninggalkan anak? Apakah mereka meninggalkan harta? Sahabat Nabi itu ada yang amat sangat kaya. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi', Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, membawa emasnya semua untuk biaya hijrah. Jadi maknanya ayat itu mencela Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir musyrik yang sibuk dengan harta sampai melalaikan Allah. Jadi ayat itu ditujukan untuk mereka yang melalaikan Allah. Kenapa ayat ini kita pakai untuk saudara kita yang cari uang bangun masjid? Bukankah kita sudah salah pasang ayat? Ente nggak usah terlalu sibuk bisnis. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum wa takathurun. Itu ayat untuk mencela orang kafir musyrik yang melupakan Allah. Ada saudara kita yang sibuk mencari harta, sholatnya tidak tinggal, baca Qur'annya tetap. Jangan-jangan kita sedang melegitimasi kemalasan kita. Orang dulu kalau malas, malas aja. Orang sekarang sudah malas, dilegitimasi dengan ayat. Dicarikan ayat-ayat untuk sebagai legalitas kemalasan. Orang sekarang tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia sebenarnya malas, dia sebenarnya tidak punya semangat, lalu dia cari ayat-ayat untuk melegalkan kemalasannya itu. Padahal dalam Islam amat sangat dicela, dikecam orang yang malas. Sekali lagi, jangan memotong ayat dari konteks kehidupan Nabi dan sahabat Nabi. Kalau alasannya harta, maka dalam Islam harta bukan barang haram. Ibadah-ibadah itu justru diperoleh dengan harta, dengan wasilah harta.
Bahkan sebagian besar ibadah itu yang mengalir itu semuanya harta. Wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah, harta semua. Bahkan semua rukun Islam itu terkait dengan harta. Salat kalau tidak menutup aurat tidak sah. Syarat sah salat menutup aurat. Menutup aurat membeli kain. Kain adalah harta. Puasa bersahur. Bersahur adalah makan. Makan adalah beras. Gandum adalah harta. Zakat apalagi, tidak mungkin Islam mengatur zakat kalau tidak ada harta yang mencapai nisab dizakati. Kambing 40 ekor, onta 5 ekor, emas 85 gram. Apa yang mau dizakati kalau harta haram? Haji apalagi. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Wajib melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, yang sanggup transportasi, akomodasi, konsumsi. Jadi memahami yang benar adalah bukan satu ayat dipreteli, tapi yang benar adalah tentukan satu tema, lalu cari ayat, hadis, kehidupan sahabat yang terkait dengan itu. Demikian Bang Alvin. Ya, artinya memang kita tidak bisa jadi orang yang terlalu ekstrim gitu, Ustaz ya. Kan posisinya ada yang ekstrimnya tuh di kiri, yang mengatakan bahwa kita harus produktif terus gitu ya. Untuk setiap menyikapi sesuatu biasanya orang terbagi dua. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Menyikapi harta, ekstrim kiri. Time is money. Waktu adalah uang. Karyawan tidak boleh istirahat. Tidak boleh sholat. Karena kalau sholat, zuhur, asar, hilang 10 menit, etos kerja berkurang. Tidak boleh puasa. Habib Bourguiba terang-terangan di televisi Tunisia, mantan presiden Tunisia yang digulingkan oleh Ali Zainal Abidin. Dia ambil minuman, wahai rakyat Tunisia, mari kita minum bersama-sama. Karena puasa ini hanya mengurangi etos kerja. Ini ekstrim kiri. Kerja, cari uang. Jangan mendekatkan diri kepada Tuhan karena buang-buang waktu. Yang kedua, kelompok kanan. Harta ini hanya akan melalaikan kepada Tuhan. Maka jangan sibuk dengan harta. Islam pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat wasata, pertengahan. Bainal ifrat wa tafrid. Tidak ke kiri meninggalkan agama, meninggalkan Allah untuk harta, tidak ke kanan meninggalkan harta, tapi dua-duanya dilaksanakan. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Bang Alvin.